Surat yang ke-95. Surat At-Tin. Waalaikumsalam. Fadhal Syahalu. Surat At-Tin, surat 95. Surat ini termasuk surat Makkiyah. Artinya surat ini turun sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Jadi surah Makkiyah. Wa ayatuha thamani. Ayatnya ada atau thamanin. Ayatnya ada 8. Jadi surat At-Tin ini ayatnya ada 8. Tasmiyatuha. Sumiyat surata Wat-Tin. Surat ini dinamakan surat At-Tin. Kenapa? Lianna Allah Ta'ala aqsama fi matla'iha bit-tin waz-zaitun. Karena Allah Subhanahu wa taala di awal surat ini bersumpah dengan At-Tin. Itu buah tin plus buah zaitun. Jadi ini waalaikumsalam. Dua buah yang Allah bersumpah dengannya. Maka nama surat ini adalah surat At-Tin. Diambil dari ayat yang pertama. Kemudian apa munasabahnya? Munasabah antara surat ini dan surat sebelumnya. Sebelum At-Tin surat apa? Surat sebelum At-Tin. Surat Al-Insyirah atau surat Alam-Nasyrah. Dzakarallahu ta'ala fi suratil mutaqaddimati hala akmalin nasi khalqan wa khuluqan. Di surat yang sebelumnya, surat Al-Insyirah, begitu juga di surat Ad-Duha ya, tapi berkhusus surat Al-Insyirah. Jadi Allah menjelaskan tentang manusia yang sempurna. Artinya manusia yang paling ya, yang paling akmalin nas atau akmalun nas. Hala akmalin nasi khalqan wa khuluqa. Manusia yang paling sempurna baik secara khalq artinya penciptaannya dan khuluqnya. Jadi khalqan wa khuluqa. Jadi sempurna secara akhlak maupun secara fisik. Tapi yang paling sempurna ya, yang paling sempurna. Wa annahu afdalul alam. Dia adalah makhluk yang paling utama, yang paling mulia. Nanti kalau kita bahas surat Al-Insyirah itu isinya adalah Nabi itu dimuliakan. Jadi dua surat yang dianggap seperti satu surat itu Ad-Duha dengan Al-Insyirah. Kenapa? Allah memberikan nikmat yang sangat banyak di surat Ad-Duha dan di surat Al-Insyirah. Kemudian sementara di surat ini, itu surat At-Tin, tsumma dzakara fi hadhihi surati halan naw'il insani wa ma yantahi li amruhu min at-tadanni wa dukhuli jahannam in ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di surat ini surat At-Tin Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kondisi manusia. Artinya manusia diciptakan dalam bentuk yang sempurna. Tapi manusia yang paling sempurna di surat yang sebelumnya. Karena di ayat itu berapa itu? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Ada yang mengatakan takwim itu artinya tegak. Karena kita makhluk yang berjalan tegak, tidak bungkuk. Kecuali kalau sepuh ya. Kalau sudah tua baru bungkuk. Ya. Jadi kondisi manusia di mana dia adalah makhluk yang diciptakan dengan ciptaan yang sempurna. Tapi yang paling sempurna adalah yang sebelumnya, Al-Insyirah dan surat Ad-Duha, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Wa ma yantahi ilaihi amruhu min at-tadanni wa dukhuli jahannam in 'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi diciptakan seperti itu. Artinya dimuliakan, diciptakan dengan sempurna. Tapi dia akan jatuh sejatuh-jatuhnya, ya. Dia akan hina sehina-hinanya kalau menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Ya dengan masuk neraka Jahannam. Atau justru mendapatkan kemuliaan yang lebih lagi. Apa kemuliaan lebihnya? Dukhul al-jannah in amana bihi wa amila salihah. Kalau dia beriman dan beramal saleh. Nanti kan thumma radadnahu asfalasa illa alladhina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi inilah munasabah korelasi antara surat ini dan surat yang sebelumnya, itu surat Al-Insyirah. Sekarang apa kandungan surat At-Tin? Surat At-Tin yang pertama ayat 1 sampai ayat 4 kandungannya adalah tentang takrim an-naw' al-insani, memuliakan manusia, pemuliaan kepada manusia. Jadi sebenarnya ini lebih tinggi daripada hak asasi ya, lebih tinggi dari HAM. Allah katakan di salah satu surat itu walaqad karramna bani Adam, dan sungguh kami muliakan bani Adam. Bukan hanya mukmin. Jadi anak Adam itu dimuliakan. Makanya kita nggak boleh, walaupun dia non muslim misalnya, kemudian ente kafir, udah disakiti, nggak boleh. Karena kita sama-sama manusia. Jadi walaqad karramna bani Adam. Ya, jadi takrim an-naw' al-insani haitsu khalaqallahu al-insan fi ahsani suratin wa syaklin. Di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik atau yang paling indah. Muntasibil qamah, tegak ya. Sawiyil a'dha, anggota tubuh yang sawi itu ya seimbang atau sempurna. Kemudian hasanat tarkib atau fi husnit tarkib juga bisa ya, atau hasanit tarkib, dan susunannya juga bagus. Jadi antum ciptaan yang bagus lah, 2 mata, 2 telinga, itu subhanallah. Antum kalau telinganya satu sakit itu nggak berimbang lah. Pokoknya kalau ada yang satu sakit itu nggak berimbang. Ada yang error lah ya, error. Mata satu sakit, error itu keseimbangan. Ini surat At-Tin ayat 1 sampai ayat 4. Kemudian yang kedua, kandungan yang kedua, bayanun hidari mustawal insani wa zadji nafsihi fi nirani jahannam bisababi kufrihi billahi ta'ala wa rasulihi. Penjelasan tentang jatuhnya level manusia dan masuknya dirinya ke dalam neraka jahanam karena sebab kekafirannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa ingkarihi al-ba'tsa wan nusyur, juga karena mengingkari kebangkitan dan an-nusyur, artinya kembali ya. Birragmi min tawafuril adillati al-qati'ati ala qudratillahi azza wa jalla bi khalqil insan fi ahsani taqwim. Walaupun di sana sini banyak adillah, banyak dalil, banyak ayat, petunjuk-petunjuk gitu ya, yang sangat-sangat qati'ah, sangat pasti. Pasti itu bahasa kerennya apa? Aksiomatik gitu ya. Iya. Dalil-dalil yang pasti itu, yang menunjukkan bahwasanya Allah itu mampu menciptakan manusia
Kita asalnya dari mana? Tanah. Terus kenapa kalau dari tanah artinya kemudian jadi manusia, kemudian mati di tanah, jadi tanah, kok nggak bisa dibalikin lagi? Menurut orang kafir. Kita dari tanah, kemudian jadi manusia. Mati jadi tanah, dibangkitkan lagi. Masa nggak bisa Allah itu? Jadi logikanya orang kafir itu aneh. Kalau kita sebagai muslim, mudah sekali bagi Allah. Dari tanah. Ya kalau misalnya, loh kita kan bukan dari tanah. Nabi Adam dari tanah. Loh kita juga dari tanah. Dari tanah nggak kita? Kita makan dari mana? Tanah semua kan? Tumbuhan semua itu. Antum makan padi, makan beras lah ya. Nasi dari mana? Makan roti dari mana? Gandum. Ini roti lagi mahal karena Ukraina lagi. Jadi dari tanah semua. Kita hidup tuh dari tanah semua. Atau diartikan kita ini hidup dihidupkan atau diciptakan dari tanah. Ketika orang tua kita, bapak ibu kita kemudian punya energi dari tanah, ya kan, makan, akhirnya bertemu dengan mereka berdua lah ya, kumpul, akhirnya terjadi pembuahan. Artinya semuanya juga dari tanah. Atau mau bukti lagi, kalau kita keringetan, gesek, dapat itu, ya kan, dapat tanah itu. Keluarnya tanah, nggak keluar emas tuh nggak. Tanah. Baik ya, itu dari itu hanya ayat 5 ya, sampai ayat 6, di mana dikecualikan, jadi diturunkan sampai level yang paling rendah, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kemudian yang ketiga, i'lan mabda'il adli al-mutlaq fi thawabil mu'minin wa ta'dzibil kafirin. I'lan itu apa? Pengumuman. Sebuah statement, pernyataan bahwasanya Allah itu maha adil. Jadi tentang keadilan yang mutlak, di mana Allah memberikan ganjaran kepada orang mukmin dan memberikan hukuman kepada orang kafir. Ini ayat 7 sampai ayat 8. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu biahkamil hakimin. Kemudian keutamaannya atau fadilahnya, akhrajal jama'atu fi kutubihim wa Malik fi muwatta'ihi anil Barra bin Azib karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi safarihi fi ihdar rak'ataini bit-tin waz zaitun. Jadi Nabi kalau sedang bepergian, sedang safar, itu membaca di salah satu rakaatnya itu dengan surat At-Tin dan Az-Zaitun. Fama sami'tu ahadan ahsana sautan aw qira'atan minhu. Dan aku tidak mendengar orang yang lebih bagus bacaannya melebihi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau lebih bagus suaranya, sautan, jadi suaranya dan bacaannya. Jadi bacanya yang bagus, suaranya juga bagus. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita mulai dari ayat 1 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini. Di ayat pertama ini Allah bersumpah dengan wat-tin, dengan buah tin. Sudah pernah lihat buah tin belum? Saya di rumah ada pohonnya, tapi masih kecil. Kalau zaitun tidak pernah, tapi kalau tin, oh ya pernah. Dulu sempat ke Mahat Zaitun, Indramayu. Ada zaitунnya. Iya. Tinnya ada, zaitunnya juga ada. Cuma udah lupa. Jadi wat-tini waz-zaitun. Jadi Allah di sini bersumpah dengan dua buah tin dan buah zaitun.
Kalau Allah bersumpah dengan sesuatu, maka itu perlu perhatian khusus. Artinya ini sesuatu yang spesial. Kalau Allah bersumpah dengan sesuatu, itu menunjukkan sesuatu itu adalah spesial. Dan ternyata memang tin dan zaitun ini, subhanallah ya, sangat-sangat bermanfaat. Yang kita kenal sih zaitun ya. Kalau tin kita tidak terlalu dalam. Karena zaitun banyak kita pakai. Ya, minyak zaitunnya itu. Kalau antum luka kasih zaitun itu, insyaallah balik tanpa bekas, seperti asli. Itu minyak zaitun. Untuk kosmetik itu paling aman. Hah? Ya, minyak zaitun. Untuk masak non kolesterol. Tapi sayang, goreng kalau pakai minyak zaitun. Dulu saya pernah awal-awal tuh nggak doyan minum zaitun. Ini buat apa kira-kira? Karena waktu itu belum tahu persis. Saya buat goreng itu. Sayang banget itu. Itu kata para herbalis itu, ketika kita minum itu, dia langsung lemak-lemak itu langsung, dan kolesterol lah ya, kepes. Tapi harus rutin, menjelang tidur minum 2 sendok lah. Enggak. Memang agak enak sih. Tapi kalau udah biasa enggak. Baik, jadi wattini waz zaitun. Qasaman bittini alladhi ya'kuluhu an-nas wa bizaitun alladhi ya'siruna minhu az-zait. Ya, jadi zaitun itu diperas darinya minyak. Fal muradu min at-tini waz zaitun hadzani asy-syai'ani al-masyhurani. Qala Ibnu Abbas huwa tinukum wa zaitunukum hadza. Ya, intinya tin dan zaitun yang kita kenal. Wa huwa kinayatun 'anil biladil muqaddasah allati ishtarat bi inbatit tin waz zaitun. Jadi yang seperti yang kita bahas kemarin. Nah, sekarang isinya yang disebut. Kalau kemarin kan seperti sungai mengalir. Yang mengalir apanya? Airnya. Nah, sekarang isinya yang disebut. Kontennya yang disebut. Tapi tempatnya yang dimaksud. Paham ya? Kalau kemarin kan tempatnya disebut, tapi yang dimaksud adalah isinya. Apa kemarin ayatnya? Falyad'u nadiyah. Panggil itu nadinya. Nadi itu kalau bahasa sekarang itu stadion. Panggil stadionnya itu. Kalau nadi zaman dulu tempat orang ngumpul. Tapi dimaksud siapa? Orang-orangnya. Tapi kalau sekarang enggak. Allah bersumpah dengan at-tin, Allah bersumpah dengan zaitun, artinya Allah bersumpah dengan tempat di mana tin dan zaitun itu tumbuh. Ya, buahnya bagus. Buah tin, buah zaitun bagus. Tapi yang dimaksud di sini adalah al-bilad al-muqaddasah. Jadi negeri-negeri yang disucikan. Ini faedahnya banyak sekali nih. Buah tin, buah zaitun li'annahu ghidha'un wa fakiyatun wa dawa. Karena dia mengenyangkan, buah-buahan sekaligus juga obat. Makanan yang lembut, mudah dicerna, tidak la yamkuth fil ma'idah. Tidak yamkuth itu artinya diam. Tidak berhenti, tidak nyangkut ya. Di lambung, di perut ya. Enggak nyangkut, dia pasti keluar. Antum kalau pengen buang air mudah, minum zaitun. Jadi dia semacam kayak melembutkan gitu ya, melarutkan. Jadi memudahkan. Jadi memudahkan untuk exit. Wa yutahhir al-kilyataini. Nah itu membersihkan yang di belakang itu. Kilyataini. Dan seterusnya. Kemudian seperti tadi kita sampaikan ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah tempatnya, al-bilad al-muqaddasah, di mana tempat itu tumbuhnya
tin dan zaitun. Para ahli tafsir mengatakan itu adalah negeri Syam. Negeri Syam. Kemudian Waturi Sinin. Waturi Sinin. Huwa al-jabal alladhi kallamallahu alaihi Musa bin Imran alaihi salam wa huwa Tur Sainaa. Jadi tadi tin, zaitun, sekarang bersumpah yang ketiga, yaitu Bukit Tur Sina. Tur itu artinya gunung ya. Gunung, tapi gunung yang banyak pepohonannya. Kalau Jabal kan gunung juga ya, tapi gunung yang bebatuan. Jadi nggak ada tumbuhannya. Jadi Waturi Sinin. Artinya ini di mana ini? Kalau tadi Syam, sekarang Tur Sina di mana? Gurun Sina di mana? Di Mesir. Tapi kan berdekatan juga dengan Syam kan? Gurun Sinai itu ya. Jadi berdekatan dengan Syam. Mesir tidak termasuk Syam. Tidak, bukan Syam dia. Tapi nempel dengan Syam. Karena kan perbatasan ya. Perbatasan. Bukan perbatasan ya. Mesir itu Afrika ya. Afwan. Jauh ya. Mesir kan Afrika kan dibatasi dengan laut itu kan ya. Laut Merah. Kalau Syam itu Palestina, Yordan, kemudian Lebanon, kemudian Suriah, itu Syam gitu. Tapi kalau Mesir bukan. Tapi sering dikaitkan dengan Syam ya. Kayaknya betul dekat atau? Hah? Betul dekat kayaknya. Dekat ya, secara geografis dekat. Itu dulu pas Palestina di embargo itu kan bisa menyelundupkan dari Mesir. Ya, tapi kan lewat laut kan? Lewat bawah sana katanya. Terowongan. Terowongan ya. Apa terusan Suez itu ya? Terusan Suez itu di Turki atau di Mesir ya? Mesir ya? Tapi masih dekat lah ya. Walaupun Mesir itu Afrika, tapi Afrika kan bagian timur kan. Udah deket-deket di situ. Oke. Jadi Tur Sina, Tur Sainaa atau Tur Sinin, wa Turi Sinin. Wa hadzal baladil amin. Kemudian sumpah yang keempat ya, keempat. Wa hadzal baladil amin. Ay Makkah al-mukarramati allati karramaha Allah bil Ka'bah al-musyarrafah. Dan negeri yang aman ini, wa hadzal baladil amin. Jadi maksud negeri yang aman ini adalah Makkah al-mukarramah. Makkah al-mukarramah. Yang dimuliakan Allah dengan apa? Bil Ka'bati al-musyarrafah, dengan Ka'bah yang dimuliakan. Wa bimiladin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa irsalihi fihi. Jadi ada Ka'bah, yang kedua Nabi lahir di situ, yang ketiga Nabi diutus menjadi Nabi di Makkah. Summiya aminan li'annahu amin wa ma'munun fihi. Kenapa disebut amin? Karena memang aman dan diamankan. Karena semuanya sepakat ketika orang ada di Makkah, maka mereka dapat jaminan keamanan. Wa man dakhalahu kana amina. Barang siapa yang masuk ke situ, maka dia akan aman. Hanya kadang pencuri pengen aman, masuk ke Mekah, nggak ada yang berani, tapi tetap ditangkap. Karena hukumnya nanti di luar, bukan di Mekah. Ya, tapi memang di sini ya semacam kayak
negeri yang dijaga gitu lah ya. Makanya disebut haram itu kan begitu. Karena haram melakukan pembunuhan, haram melakukan perang, bahkan rumput nggak boleh dicabut, tikus nggak boleh dibunuh, ular nggak boleh dibunuh, kecuali kalau mengganggu. Ular mau gigit antum boleh ngelawan. Tapi kalau nggak ada apa-apa jangan diganggu. Makanya burung dara di sana aman, karena nggak boleh dimatikan. Itu tanah haram, tanah yang aman. Nah, di sini kemudian dinyatakan aqsam Allah subhanahu bihadil mawadhi ats-tsalatsati li'annaha mahabitu wahyillahi ala ulil azmi minar rusul. Jadi tempat-tempat itu tadi, wattini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Kenapa dikatakan tempat-tempat yang disucikan? Karena memang itu adalah tempat-tempat di mana wahyu diturunkan kepada para rasul. Baik di Syam, di Mesir tadi ya, Tursina, maupun di Makkah. Itu mahabitul wahyi. Semuanya adalah tempat turunnya wahyu. Kalau di Tursina tadi Nabi Musa alaihissalam. Kalau di Wattin wa Zaitun Nabi Isa alaihissalam. Kemudian di Makkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga tambahnya adalah Nabi Ibrahim juga di situ juga kan? Artinya ketika membangun Ka'bah, wa idzarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jadi ini tempat-tempat di mana Allah menurunkan wahyunya. Kalau Nabi di Gua Hira. Nah, kemudian di sini katakan wattini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Ini pengarangnya saya siapa ini ya? Lupa. Wahbah Zuhaili. Beliau mengatakan di sini Allah bersumpah dengan 3 tadi ya. Itu al-ashraf, thummal ashraf, thummal ashraf. Artinya yang utama, yang lebih utama lagi, yang lebih utama lagi. Karena yang terakhir adalah Makkah. Rasulullah SAW itu Rasul terakhir. Yang utama, yang lebih utama lagi, yang lebih utama lagi. Secara berurutan. Nah, kemudian Allah bersumpah dengan itu semuanya. Apa isi sumpahnya? Tsumma dzakara jawabal qasami al-mahluf alaihi faqala laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ay aqsama bil asya' ats-tsalatsah al-madhkurah ala annana khalaqnal insana fi ahsani suratin wa ajmali syaklin. Tadi yang kita sampaikan di awal tadi. Jadi Allah bersumpah dengan 3 hal tadi itu, bahwasanya Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik, bentuk yang paling indah. Muntasibil qamah, dia berdiri tegak. Sawil a'dha, hasanit tarkib, yakul biyadihi, makan dengan tangannya. Enggak makan begini kan? Dengan mulutnya. Kambing datang dengan mulutnya. Kayaknya hewan cuma siapa yang makan pakai tangan? Monyet ya. Tetangga kita yang memiliki kemiripan dengan kita. Jadi kita makan dengan tangan. Kalau pakai sendok gimana? Ya sendok kan buah karya kita juga. Ya. Yatamayyazu bil ilmi wal fikri wal kalami wat tadbiri wal hikmati. Makan dengan tangan. Kemudian kita istimewa dengan apa juga? Dengan ilmu, dengan fikr, dengan berfikir, dengan bisa berbicara,
Tadbir dengan apa? Tadbir itu artinya bagaimana kita mengurus gitu ya, bagaimana kita mengatur, memanage ya. Ya kan misalnya burung bikin sarang. Bagus nggak sarangnya? Bagus. Tapi sarangnya begitu aja. Nggak ada kreativitasnya. Begitu aja. Walaupun macam-macam lah ya. Burung ini sarangnya kayak gini, burung ini kayak sini. Tapi kalau manusia enggak. Ada aja kreasinya. Tadbir, wal hikmah, dan bijak. Fasaluha bidzalika yakuna khalifatan mustakhlafan fil ardi kama aradallahu lahu. Makanya layak kalau kemudian karena dikatakan asal takwim, layak menjadi khalifah di atas bumi. Wal khulasah khalaqnahu fi ahsani ta'dil syaklan wa intisaban kama qala aktsarul mufassirin. Intinya ya bentuk yang paling sempurna dan terutama berdiri tadi wantisaban, berdiri dengan tegak. Tapi kalau kita memaknainya kan tidak hanya fisik saja kan ya, artinya bahkan lebih dari itu. Ya kalau secara fisik tegak, karena kadang-kadang kita ini, makhluk ini, manusia ini ada yang fisiknya tidak lengkap. Tapi walaupun fisiknya tidak lengkap, diganti dengan apa? Kelengkapan yang lain. Seringkali orang yang cacat itu melebihi kelebihan dari kita. Memiliki kelebihan dari kita. Anaknya nggak bisa ngomong, tapi baca Quran malah lancar. Malah hafal Quran. Yang sehat itu ya. Akalnya sehat, fisiknya sehat, malah nggak hafal. Tapi yang punya cacat ya, kadang nggak bisa jalan di kursi. Siapa itu yang anak kecil itu? Fajar namanya, Fajar ya? Hah? Iya. Naja. Oh Naja ya, bukan Fajar. Naja ya. Itu subhanallah. Quran malah hafal gitu. Jadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim itu betul. Misalnya fisiknya kurang, tapi non fisiknya lebih. Jadi Allah kurangkan di sini, dilebihkan yang di sini. Subhanallah. Justru menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini sumpah dari sebenarnya 4 tadi ya. Watin, wazaitun, waturi sinin, wahadzal baladil amin. Tapi memang disingkat jadi 3. Karena Syam, Mesir, sama Makkah. Ini memang diberkahi semua. Mesir itu termasuk satu nama negara yang disebutkan di Quran. Ihbitu Misr. Ya kan? Fa inna lakum ma sa'altum. Itu orang Mesir paling bangga sekali. Negeri. Kalau Makkah kan masih kota ya. Kalau Mesir itu negara gitu. Makanya orang Mesir paling bangga dengan satu-satunya negara yang disebutkan dalam Quran adalah Mesir. Kalau Rom kan masih umum lah ya. Romawi kan masih umum. Kata orang-orang ini, orang Mesir. Pokoknya kalau ke Mesir, apapun yang antum mau ada di sana. Ihbitu Misra fa inna lakum ma sa'altum. Pokoknya apa yang antum minta di sana ada. Itu surat Al-Baqarah ya. Ihbitu Misra fa inna lakum ma sa'altum. Benar begitu enggak? Jadi kadang fanatisme. Oh, Mesir, Misri ya. Oke, insyaallah kita sambung di pekan yang akan datang. Masih di ayat berapa tadi? 4 ya. Insyaallah kita sambung di ayat berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Ini kawan-kawan kita kasih waktu ini ya. Pertanyaan ya. Tapi kadang-kadang bablas ya. Baik, kita tutup dengan khotbah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.